Oke, Pak Jerry, coba tunjukkan bagaimana cara ngolong. Ngolongnya gini, sobat senang. Ya, bagaimana? Kita harus cek di bawah ini, takutnya ada rembes-rembesan yang dari mesin turun Atas. ke bawah. Oh, kalau sudah sampai ke bawah udah lumayan parah berarti Pak ya. Lumayan parah. Oke, coba. Jadi, kita ngolong-ngolong dulu Ngolong. ini. Coba. Sobat senang. Saya kameranya saya ikutin. Mana yang perlu dilihat? Bagian Nah, ini kamera udah bawa nih. dagu depannya ini. Ah, Ini dagu depannya ini. kalau Ini ada kan apa tuh? ada rembes-rembes basah-basahan kayak Rasa ya. oli, Nah. gitu kan? Itu Ah. berarti penyakitnya lumayan lah. Oh, sudah Atau- rembesnya udah banyak. Iya. Apa mungkin kita lihat di lantainya juga Pak Ci? Iya, Iya kan? Dia iya. kan parkir di rumahnya. Kalau kalian COD di rumahnya kan lihat tuh dia punya lantai itu. Ya, Ada ketahuan bekas ya. rembes-rembes. Ya, kadang-kadang kalau diakalin dicuci, wah, ada pembeli mau datang dicuci dulu. Dicucinya kalau namanya oli itu pasti ada kelihatan bekas noda. Bekas. Tetap kelihatan ya Pak Ci ya? Iya, iya. Oke, luar biasa Pak Ci bagian kolong, saudara-saudara. Mesin biar nggak terlalu berisik. Yang penting kalian sudah lihat. Oh, satu lagi, kita nyalain AC dulu. Kita nyalain AC. Ini kamera masih ngerol kan? Masih ngerol. Oke. Sobat senang. Begitu kita nyalakan AC, itu kan kerja mesin akan bertambah. Nah, kalian akan lihat kalau mesin itu nggak kuat, itu begitu kita nyalain AC dia pasti akan makin timpang, makin memble baru itu. Tapi kalau ketika AC sudah dinyalakan dia mesinnya tetap stabil begini, statis, itu top, segar. Oke. Terus kalian mulai lihat dia punya selang-selang AC ya. Nih. Ada pembekuan nggak? Ya, jadi setiap mobil itu dia punya pipa-pipa AC itu berbeda-beda. Ya. Kalau misal kalian harus tahu dulu makanya pipa AC-nya di mana. Kalian lihat ada pembekuan nggak di situ. Kalau ada pembekuan di situ, itu artinya suhu dingin kita nggak maksimal masuk ke dalam. Itu perlu dicatat juga. Jadi sambil dinyalain AC, biarin di dalam dingin-dingin sebentar, kita lihat lagi ke bawah. Ya, mesinnya sudah Om matiin supaya audionya lebih enak. Yang penting tadi Om mau kasih kalian lihat dan kalian dengar secara real bagaimana cara menilai mesin yang masih stabil, kurang lebih gitu sobat senang. Nah sekarang Om mau masuk ke kabel-kabel. Ya, ini kan di mesin-mesin ini banyak kabel-kabel. Sebaiknya kita cek apakah kabel-kabel itu terlalu banyak yang getas apa enggak. Ini faktornya lebih kepada pertimbangan kita nanti ketika kita memutuskan mengambil mobil ini, itu komponen biaya jajannya jadi seberapa banyak sih, kan begitu ya. Tapi kalau kalian lihat kabel-kabelnya, cover kabelnya juga masih seger-seger semua, masih bagus-bagus semua, itu kabar gembira. Artinya bisa memangkas kita punya biaya jajan ke depannya ketika kita memutuskan ngambil mobil ini ya. Kabel-kabel tuh macam-macam, kabel-kabel begini ya, lalu kabel-kabel ini ya. Karena kan kalau getas kabel-kabel itu sebaiknya memang diganti, karena kalau enggak pas kalian lagi di tol atau di luar kota atau di antah-berantah tengah malam dia putus, nah itu kusut tuh sobat senang. Oke, lalu aki. Nah aki sekarang mau itu aki kering, mau itu aki basah, dia sekarang sudah ada namanya indikator performance-nya. Simple kok ngelihatnya kayak sekarang. Ini malah ada keterangan. Jadi kalau hijau, pinggirnya buletannya hijau, itu tandanya mesin akinya masih oke. Kalau bunderannya itu merah, itu tandanya dia minta diganti, sudah rusak. Tapi kalau bunderannya itu putih, artinya dia kurang daya, kurang dipanasin, kurang dinyalain, mobilnya di parkiran terus, artinya dia minta di charger. Di charger ini bisa kalian bawa ke bengkel untuk dicas, atau enggak kalian nyalain mungkin sekitar setengah jam dia akan nyarjing sendiri. Ngelihatnya di sini, Om Heri bisa di shoot ini buletan ini. Nah, oke, nah itu adalah indikatornya. Nah kalau sekarang kan kelihatan mungkin agak hijau ya. Nih, hijaunya mana sih? Ini nih. Ada bias ambience hijau gitu. Tengahnya kan merah tuh. Sampingnya hijau. Nah, itu tandanya masih bagus. Lihat aja sini. Ini nih indikasinya nih.
ini stiker indikasinya gitu. Kebetulan mobil ini akinya aki kering, nggak masalah kok aki kering aki basah. Oke. Kalau kita mau ngecek sektor kaki-kaki tapi sebelum mobil jalan, Om biasanya memposisikan bannya seperti ini. Karena dengan begini kita bisa melihat, satu yang kita bisa lihat ketebalan bannya. Yang kedua, peyang apa enggak peleknya. Yang ketiga, kita bisa lihat dia punya daleman spakbor masih rapi apa enggak. Yang keempat, kita bisa melihat rembes-rembes yang ada di kaki-kaki. Kalau ini kita lagi ada di kaki kanan depan ya, berarti kita bisa lihat apakah ada rembesan-rembesan oli yang sumbernya entah dari mana tapi intinya sampai netes ke bawah gitu. Pace bisa ke arah sini supaya sobat senang bisa lihat yang Om maksud. Masuk kolong sini Pace. Nah itu, jadi kalau ada rembes-rembesan kita bisa lihat tuh dari situ. Sumbernya dari mana itu urusan kedua. Yang penting kita mau cari indikasi dulu, ada nggak kebocoran-kebocoran. Karena kembali lagi buntut-buntutnya sebagai pertimbangan kita. Nih jajannya jadi bagaimana nih, jadi berapa duit nih dengan nilai angka kita beli cashnya sekian, kira-kira jajannya sekian gitu. Oke? Sen. Ya, sobat senang. Berarti kita anggap tadi kita bagian depan, maksudnya bodi-bodi, mesin, kaki-kaki sebelum dibawa jalan kita sudah inspeksi. Sekarang kita inspeksi bagian interior. Nah, buat Om interior ini termasuk fatal. Kenapa? Karena setiap hari ketika kita bawa mobil itu yang kita lihat ya interiornya. Nah, begitu kita dapat unit-unit yang kurang seger, memble, itu setiap hari kita akan melihat hal itu ketika dalam perjalanan kerja, berkarya, sekolah dan lain sebagainya. Dan buat Om itu mempengaruhi Om punya mood. Makanya Om agak sedikit tinggi kriterianya dari sisi interior. Karena interior itu walaupun bisa di apa bahasanya, di retrim, di revisi, diperbaiki, dipercantik, tapi tetap aja nggak seindah originalnya. Misalnya yang Om seneng banget dari kulit jeruk original itu nggak bisa bohong, nggak bisa kita ganti dengan yang Camaro itu yang Oscaran itu beda kulit jeruknya gitu ya. Terus ketika sudah di retrim pun apa sudah dicat plastiknya itu beda ininya ya, apa feel touch-nya tuh beda. Makanya perhatikan banget kita punya interior ya. Walaupun kembali lagi sobat senang Om himbau untuk kita tidak mencari sesuatu yang sempurna, tapi kita coba untuk cari barang yang semaksimal mungkin sesuai kriteria kita, itu aja ya. Pertama Om akan mulai dari setirnya ini. Kalau ini kebetulan aman karena dia bukan lapis kulit ya. Kalau lapis kulit biasanya ini sudah mulai tipis-tipis atau ngelotok-ngelotok, itu wajar lah ya. Yang kedua dia punya cat-cat begini. Oke. Yang ketiga dia punya dashboard. Ini kan kebetulan kalau Camry sudah soft touch ya. Soft touch ini biasanya penyakitnya adalah kalau di Indonesia itu getas, mulai dari lengket-lengket sampai keretak-keretak. Itu penyakit Camry, Harrier dan beberapa mobil lainnya yang mungkin iklim Indonesia agak kurang cocok dengan materialnya ketika dibikin di negeri asalnya. Itu sih sobat kurang lebih. Tapi kebetulan ini syukurnya kita punya Camry, aduh mantep banget lah ya, materialnya juga enak semua ya. Terus lihat, kalau Om lebih suka itu dapat mobil yang masih original kayak begini, walaupun kesannya jadul tapi Om seneng ya. Kalau untuk teknologi lainnya sebenarnya kalian nanti bisa tambah, karena sekarang kan udah banyak tuh yang jual head unit eksternal yang tanpa harus membongkar. Ini kita bisa tambah di luar. Tapi kembali lagi selera ya teman-teman. Banyak juga teman-teman yang ngerasa ini terlalu jadul diganti sama double din head unit aftermarket, nggak ada masalah. Yang penting dashboardnya secara keseluruhan itu seger. Oke. Kalian lihat enak semua, AC-nya segar semua. Karena ya itu, kalaupun kalian nanti harus keluar duit jajan buat memperbaiki interior, selain dia mahal, hasilnya nggak maksimal. Plafon juga menjadi poin untuk kita pantau. Biasanya
yang sering korban tuh di sini. Ya, sobat-sobat yang hobi merokok kadang-kadang nggak sengaja kan set. Nah, hitungan tahun lumayan cacat-cacatnya di sini. Tapi kalau bagian pilar ini depan ini sebenarnya solusinya cukup mudah ya. Jadi ini bisa dicabut, 2 pilar itu bisa dicabut, bisa di kulitin ulang. Kulitin ulang bisa beludru, bisa kulit, nah, macam-macam. Ini karena yang paling sering kena korban ini. Kalau dari plafon kalian bisa lihat, coba Om Heri di shoot dalam plafon kita. Nah, plafon kita ini bersih nih, bersih. Ya, kalau noda-noda kecil-kecil aja nggak ada masalah sih, karena begitu kita bawa ke salon, ya salon itu kan mulai dari 350.000 sampai jutaan, itu harusnya dia bisa bersih. Yang penting kotornya apa rusaknya itu nggak keterlaluan, sobat senang. Oke. Setelah plafon, dashboard, lalu konsol, kita cek dia punya jok. Jok ini mau bawaan original, mau sudah dilapisin kulit, nggak ada masalah. Itu tergantung selera. Yang penting dilihatnya enak dan empuk, nyaman. Karena kalian akan duduk terus di jok ini ketika kalian mengemudi, gitu ya. Action. AC juga menjadi instrumen yang wajib kita cek, kita tes. Begitu kita nyalain AC, waktu yang normal mobil sehat untuk mulai dingin itu sebenarnya sekitar 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit, AC-nya nggak dingin-dingin, terus penjualnya ngebokis, au, ya biarin aja. Yang penting kalian sudah punya indikasi bahwa ini AC nggak bener. Ini AC nggak bener. Apalagi dinginnya harus sambil digas. Oh, kalau digas atau dibilang, oh ini kalau jalan nanti dingin. Kalau dia mangkrak nggak dingin. Ada tuh yang begitu. Itu tandanya kompresornya sudah mulai lemah gitu ya. Tapi kalau nggak usah jalan pun dia sudah dingin, cuma kita ngerasa dinginnya itu kurang greget, nah itu paling masalah freon sudah perlu ditambah. Khususnya buat mobil-mobil yang usianya sudah di atas 5 tahun, 10 tahun, yang punyanya belum pernah sekalipun nambah freon, ya tinggal diisi. Isi freon itu kisaran 150.000 sampai 250.000 gitu sobat. Tombol-tombol juga sebaiknya kita cobain satu-satu ya, walaupun pesen Om jangan barbar, ini masih mobil orang, belum kalian bayar, belum kita lunasin. Jadi kalau ngetes tuh minta tolong pakai perasaan, karena Om suka sebel tuh sama calon pembeli yang ya syukur kalau dia jadi, kalau enggak dicolok. Itu di BMW X5 Om tuh pernah jadi error gara-gara yaitu kebarbaran calon pembeli. Ya, kalau yang AC-nya dual zone, ini dual zone, ya kita wajib untuk ngetes apakah dual zone-nya masih berfungsi apa enggak. Dual zone itu artinya AC bagian kiri dan AC bagian kanan itu bisa ngatur suhunya masing-masing. Tuh, yang pertama. Terus suara, sound system. Karena mungkin faktor usia, jadi Om tuh lebih suka sound system yang bawaan dari pabrik, yang original. Om nggak suka yang sudah dimodif yang terlalu jedem gitu. Om nggak suka, tapi kembali lagi itu selera. Buat beberapa unit itu malah menjadi tambahan value. Tapi kalau Om lebih suka yang original. Volumenya masih enak apa enggak, radionya. Oke. Setelah itu di setiap kisi-kisi AC kalian cek distribusi AC-nya itu terdorong dengan rata apa enggak. Kalau ada yang enggak rata, biasanya itu faktor freon juga mempengaruhi. Kalau freonnya kurang, biasanya AC itu hanya mendistribusikan ke kisi-kisi utama, biasanya di sini. Yang kanan kiri sampai ke belakang itu biasanya kurang. Nah, itu tanda-tanda freonnya sudah perlu ditambah, sobat senang. Oke. Nah, kalau dari sisi pengemudi begini, instrumen-instrumen ini juga wajib kita perhatiin. Ya, mulai dari lampunya, RPM-nya, apa nih namanya, temperatur mesinnya, lalu indikator bensinnya, itu perlu kita perhatiin. Kenapa? Ini kesannya sederhana, tapi kalau sampai dia nggak berfungsi, ini kan bicara electrical, itu jadi lebih ribet.
Lebih ribet artinya apa? Mobil kalian beli itu malah siap-siap buat nginep di bengkel. Buat bongkar, cari jalur yang putus, ngurut kabel, itu ribet tuh. Ya, jadi tolong diperhatikan instrumen-instrumen yang ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke Matic. Kita anggap mobil yang kita beli Matic ya. Buat ngetes Matic di awal itu paling sederhana, kita sambil pencet injek rem, kalian pindahin tuas koplingnya dari parking ke R kalau nggak ke D, tapi tetap diinjak ya supaya mobilnya nggak jalan. Terus kalian rasain ada jeduk apa enggak. Oke, ini kita silent sama-sama ya, tes ke R. Nah, ini mobil mantep, nggak ada jeduk sedikit pun. Oke, setelah R kita ke N, dia netral, dia pasti diam. Setelah N kita ke D, ada jeduk apa enggak? Kalau begitu kita pindah dari N itu ke D itu mobilnya jeduk gitu. Nah, itu tanda-tanda Matic-nya sudah perlu diperhatikan ya. Kita tidak bicara seuzon memvonis Matic-nya langsung jelek, enggak. Kadang-kadang oli Matic-nya kurang bagus gitu. Itu juga bisa mempengaruhi, enggak diganti-ganti udah kelamaan, itu bisa mempengaruhi. Jadi ketika di D maupun di R jadi jeduk, nah kalian harus waspada ya, itu penting. Oke, sobat senang, ini anggap kita sudah diizinkan sama pemilik mobilnya untuk tes jalan. Sebelum tes jalan, kita bisa tes awal sebelum jalan itu dengan mesin sudah nyala ya, artinya power steering sudah on. Setirnya kalian goyangkan. Gitu aja, jangan terlalu barbar ya. Ingat ini masih mobil orang. Goyang nggak? Ada bunyi nggak? Klotok, 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 klotok. Ada apa nggak? Kalau ada, itu berarti sudah tanda-tanda di bagian setirnya ada keausan. Keausannya bisa mulai dari paling ringan, cuma seal doang atau longgar doang, bisa ke sampai paling berat, yaitu rack steer. Ya, karena rack steer itu angkanya lumayan harganya. Kalau ganti rata-rata mobil-mobil yang range harganya 200 jutaan ke bawah, rack steer itu kalau diganti biasanya menghabiskan 5 sampai 10 juta. Tapi kalau direkondisi atau diperbaiki, diservis lah ya, itu biasanya menghabiskan 1,5 sampai 2,5 juta. Oke, jadi gitu caranya. Nah, kalau dia kelotak, nah itu udah tanda-tanda tidak pasti rack steernya yang kena, tapi sudah bisa menjadi warning kita. Jadi intinya gini loh, Om mau ngajarin, mau berbagi ke kalian itu sama-sama buat, bukan untuk menjudge atau menghakimi mobil itu jelek apa enggak. Ini hanya Om pengen ngasih guidance ke kalian. Ini konsekuensi ketika kita ngambil mobil dengan kondisi seperti ini. Kurang lebih ini yang kena, biayanya sekian. Masuk gak dengan harga cash yang harus kita bayar dengan kondisi apa adanya? Lebih ke situ sih, Om lebih pengen sharing ke situ supaya kalian nggak boncos amat, sobat. Sobat senang, karena uang les itu mahal. Ya, biarlah Om yang ngerasain boncosnya di dulu kala. Ya, sekarang Om berbagi, karena zaman Om dulu kagak ada YouTube yang ngajarin. Belajarnya gimana? Uang les gimana? Ya beli salah rugi, nah, kayak gitu. Oke. Ini sekarang kita sudah di jalan raya. Bos, ayo bos, kita mulai bos. Oke. Sekarang kita udah di jalan raya, anggap kita lagi test drive ya. Bukan lagi nge-review nih, lagi test drive. Hal pertama ketika kita test drive itu yang kita rasakan adalah feel kita sama mobil itu. Enak apa enggak? Oke, karena chemistry itu walaupun kesannya abu-abu, tapi itu penting sobat. Chemistry kita sama mobil ini dapat apa enggak? Itu satu. Yang kedua, speed ditahan aja sekitar 20 sampai 40 km. Buat apa? Buat kalian benar-benar menguasai mobil itu dulu. Menguasai itu artinya benar-benar merasakan, oke, ini ada keanehan enggak ya dari sisi steeringnya, dari sisi ngerasain fisik mobil, bodi mobil ini ada geol-geol nggak ya ketika dibawa lurus, pas
setir sedikit-sedikit begini, tapi tetap terkontrol. Untuk apa? Buat kita ngelihat mobil ini ada ngebuang apa enggak, ngebuang ke kiri, ngebuang ke kanan gitu, ada apa enggak. Itu satu. Yang kedua, musik dimatiin aja. Kenapa? Karena kita pengen ngedenger kaki-kaki nih. Kadang-kadang ada tuh om pernah ngedapetin yang pemilik mobilnya maksa pengen nyetel musik yang jedum-jedum, padahal bilang, oh mas maaf saya mau denger kaki-kaki. Nanti dia alihkan lagi, digedein dia lagi. Ya, intinya dia mau menyembunyikan hal-hal yang kurang baik yang ada di mobil itu. Caranya begitu. Jadi mas maaf saya kecilin ya volumenya. Nah, kalian fokus untuk riding. Rasakan getaran-getarannya, bunyi-bunyinya di setiap roda, di setiap ban. Karena waktu kita ngetes itu, yang kita tes adalah bodi, mesin, kemudi, dan kaki-kaki. Dah, itu aja. Begitu ada kesempatan lempeng, izin om, izin saya agak tarik sedikit ya, tarik, set. Oh. Nah, buat ngelihat bagaimana responsif dari maticnya atau dari mesinnya. Itu izin tarik namanya. Oke. Yang keberapa tadi sudah Pak Cih? Yang ketiga lah. Yang ketiga dari sisi kaki-kaki. Ya. Permisi dulu untuk lewatin polisi tidur atau jalan kurang bagus ya. Untuk mendengar apakah ada bunyi yang terlalu ekstrim di bagian kaki-kakinya. Idealnya harusnya nggak ada bunyi sama sekali alias kedap. Ya, bukan harusnya ketika kita ngantem lubang atau polisi tidur dia kedap bek dep. Ya, itu aman tandanya. Tapi begitu kalian ketemu lubang sedikit atau jalan geradakan sedikit, dia langsung lotak. Nah, itu tandanya ada kelemahan dari sisi kaki-kaki. Kalian butuh jam terbang dan kesensitivitasan untuk bisa merasakan ini bunyinya dari sektor mana sih, dari kaki-kaki sebelah mana sih. Itu butuh jam terbang. Tapi setidaknya kalian bisa feel. Kalau mobil di Indonesia rata-rata itu yang lebih rentan kaki-kaki depannya daripada belakang. Kenapa? Karena beban mesinnya ada di depan, bro. Mesin kan nggak ada di belakang. Kecuali kalian bawanya mobil sport, ya kan? Mesinnya di belakang. Kalau mobil-mobil umum itu mesinnya di depan. Makanya bebannya lebih banyak di depan ketika nyetir, belok, ngerem. Itu yang membuat sektor kaki-kaki bagian depan lebih ringkih daripada belakang. Gitu. Rata-rata bunyinya di nomor 1 nih ya, sepengalaman om, bunyinya nomor 1 di kanan depan, nomor 2 di kanan kiri. Depan kiri. Itu nomor 2. Baru yang nomor 3 ya belakang-belakang. Biaya perbaikannya gimana? Sebenarnya kalau untuk mobil-mobil Jepangan yang umurnya sekitar 10 tahunan, nggak usah khawatir, karena di Indonesia sekarang kan semua juga udah banyak, apalagi kalau kalian tinggal di kota besar. Rata-rata perbaikan satu sisi kaki-kaki, satu sisi ya, itu menghabiskan biaya sekitar mulai dari, kalau kalian nggak terlalu apes, 150 sampai 200 ribu sampai ke 700 ribu satu kaki. Anggap 1 juta lah kalau kalian mau ekstrim banget, tapi jarang lah. Kecuali kalian belinya di mana, di dealer resmi, spare partnya, gantinya di bengkel resmi, ya bonyok mungkin. Tapi kita anggap ini umum aja lah ya, kurang lebih segitu. Dan ya itu dari sisi kaki-kaki. Nah, kalau di belakang gimana Om Heri duduknya? Enak? Duduknya untuk di belakang aman, Bos. Terlalu enak. Nyaman di belakang. Nyaman ya? Ya, iya. lembut ini tempat duduknya. Tempat duduknya kenapa? Ya, lembut. Ya. Jadi rasa-rasa bos di situ kita di Iya. belakang ya. Ya, jadi satu lagi yang tidak kalah penting, begitu kalian ngetes nyalain mesin sebelum jalan, kalian muterin kan ke belakang. Kalian lihat dari knalpot dia itu ada keluar asap-asap aneh-aneh nggak, Sobat Senang? Mau itu asap hitam, mau itu asap putih, coba diperhatikan. Ada keluar asap aneh-aneh nggak? Karena itu juga bisa menjadi indikasi mesinnya seger apa enggak. Kalau bersih dari asap-asapan,
lalu malah masih meneteskan air di knalpotnya, ngembun lah istilahnya ya, itu tandanya mekanisme teknik di dalam mesinnya, sirkulasinya masih sedemikian segernya. Itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kita, oh ini mesin mantap, ini mesin segar. Tapi hati-hati ketika pertama kali dinyalain, apalagi kalau kalian datangnya pagi gitu ya, itu kadang-kadang ada bekas-bekas embun di dalam knalpot yang terbakar dan akhirnya menguap ketika pertama kali kita nyalain mesin. Nah itu juga jangan divonis langsung mesinnya jelek, enggak, biarin aja dulu mungkin sekitar ya 1 menit. Kalau asapnya udah nggak muncul lagi ya berarti cuma karena ngembun doang gitu sobat senang. Kita mulai lagi bos. Sudah mulai? Oke, mulai. Jadi Om rasa segitu dulu tips dari Om dan sharing berbagi pengalaman dari Om tentang bagaimana cara cek mobil second yang mau kita beli ya sobat senang. Jadi kembali lagi ketika huntinglah dengan perasaan gembira, dengan happy, jangan dengan negative thinking, sehingga kita juga diarahkan untuk ke sesuatu yang positif. Karena pikiran dan hati kita positif, jadi alam semesta akan menggiring kita ke sesuatu yang positif. Itu berlaku untuk semua aspek kehidupan dan berlaku juga untuk aspek hunting mobil bekas. Oke, jaga kesehatan selalu, salam hormat buat keluarga, happy hunting, semoga dapat mobil yang bagus. Jangan lupa berbagi-bagi juga pengalaman kalian, bisa tulis-tulis di link-link di deskripsi di bawah. Kalau ada yang mau ditambah atau kritik membangun, silakan. Kita bikin channel ini adalah channel berbagi yang sehat buat sobat-sobat senang. Oke, Om dan Pak Ceheri, ciao dulu.